Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Tentunya selalu sehat dan selalu semangat. Rekan-rekan, dalam kita melewati sebuah proses pekerjaan maupun proses kehidupan, banyak sekali lika-liku yang terkadang menjadikan kita merasa tidak nyaman maupun merasa kita tidak aman. Dalam sebuah prosesi pekerjaan, ini menjadi sebuah hal yang biasa karena memang kita akan bekerja bertemu dengan banyak orang, sehingga ada kalanya kita harus bisa memposisikan diri bagaimana kita menghadapi rekan-rekan sejawat, bagaimana kita menghadapi atasan kita, maupun kalau kita sebagai seorang atasan bagaimana cara kita dapat menghadapi bawahan agar kondisi iklim di pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan situasinya aman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ergonomi dan perancangan sistem kerja. Apa saja yang dipelajari dalam materi kita? Antara lain ada pengantar ilmu ergonomi itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah pengenalan biomekanika beserta dengan perhitungannya. Kemudian pengenalan fisiologi beserta dengan penghitungannya. Berikutnya adalah pengenalan antropometri beserta dengan perhitungannya. Kemudian ada psikososial. Kemudian bagaimana pengukuran sistem kerja maupun iklim kerja. Kemudian kita mempelajari peta-peta kerja, diagram kerja maupun kontrol kerja. Baiklah rekan-rekan, kita akan memberikan pengetahuan terlebih dahulu, belajar mengenai pengenalan ergonomi. Apa itu ergonomi? Ergonomi atau sering disebut dengan ilmu kenyamanan. Bagaimana dalam sebuah organisasi dibuat sedemikian rupa agar iklim kerjanya dapat kondusif sehingga produktivitas meningkat, target perusahaan dapat tercapai. Tentunya untuk menciptakan iklim yang seperti itu banyak sekali penopang yang harus dilewati dari masing-masing setiap tahapan. Pada ilmu ergonomi kita akan mempelajari dari berbagai sudut pandang, di mana dalam produk maupun jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tentunya ada departemen-departemen yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap mutu produk maupun mutu jasa yang diberikan kepada konsumen. Di mata materi kita biomekanika, kita akan mempelajari kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas secara mekanik yang tentunya sudah diukur, sudah disesuaikan dengan kemampuan orang di wilayah tersebut. Sehingga pada saat perusahaan ini ada rekrutmen, maka benar-benar menjadi salah satu bahan pertimbangan manakala akan memposisikan seorang operator produksi misalnya. Sudah diukur berapa kekuatannya. Kemudian di materi fisiologi. Pada materi fisiologi, ergonomi menekankan pada bagaimana sebuah proses usaha ini sudah diukur secara efektif dan efisien dengan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas gerakan. Sebagai contoh misalnya seorang kuli bangunan di salah satu proyek pembuatan jalan tol. Manakala di situ ada pembuatan tebing, kemudian tidak memungkinkan peralatan ataupun kendaraan bisa masuk, tentunya akan menggunakan tenaga manusia. Pada saat menggunakan misalnya proses pengecoran, maka akan bolak-balik. Proses ini juga diukur berapa kekuatannya, berapa kemampuannya dengan melakukan aktivitas tersebut. Berikutnya, ergonomi menekankan pada proses antropometri, pengukuran postur tubuh. Digunakan untuk apa? Perusahaan-perusahaan produk
yang menghasilkan beberapa komponen atau volume, tentunya di situ sudah mempertimbangkan aspek kebutuhan dari pengguna. Sebagai contoh misalnya handphone. Di situ akan didesain dengan sebaik mungkin berapa tebal, lebar dan handphone agar pada saat kita pegang ini kita merasakan nyaman. Meskipun pada saat awal alat komunikasi ini bentuknya sangat besar sekali dan sekarang sudah didesain menyesuaikan dengan bentuk tubuh manusia, khususnya bagian tangan. Komputer dulu juga sama, luar biasa besarnya. CPU, sekarang sudah ada netbook, sekarang sudah ada laptop. Disesuaikan dengan ukuran tubuh manusia. Antropometri ini akan memberikan gambaran bagaimana kondisi ukuran produk yang akan dijual di wilayah tersebut. Sepeda motor yang melintas tidak serta-merta hanya penyesuaian dengan desain saja atau keindahan saja atau estetikanya saja. Tetapi sepeda motor yang dirakit, dirancang itu sudah mempertimbangkan aspek atau faktor antropometri. Jok yang kita duduki pada saat naik sepeda motor, maka sudah diukur segmen pasar sepeda motor A di wilayah mana dengan tinggi orang rata-rata berapa. Itu sudah disesuaikan. Kemudian di tempat B segmennya siapa? Oh, segmennya anak-anak, maka sudah disesuaikan bahwa jok sepeda motor ini untuk ukuran anak-anak. Idealnya seperti itu. Untuk mendapatkan data-data yang seperti itu, data ini harus disebarkan di mana kita akan memasarkan produk. Kita ukur, kita ambil sampel dari masing-masing wilayah pemasaran yang akan kita gunakan, kita distribusikan barang dengan masing-masing mengambil sampel ukuran tubuh yang dibutuhkan. Produk kita adalah mebeler, tinggi kursi, tinggi meja, kita sesuaikan, lebar sandaran, kita sesuaikan. Ternyata produk yang kita produksi untuk mebeler dilempar ke benua Eropa sana, tentunya kursinya agak lebih besar karena tinggi lutut orang Eropa lebih tinggi daripada tinggi lutut orang Asia. Lebar bahu orang Eropa tentunya lebih lebar daripada orang Asia, dan ini mempengaruhi faktor proses produksi sehingga pada saat pembuatan desain bukan ukuran tubuh orang Asia, bukan ukuran tubuh orang Indonesia, tetapi karena produk ini akan dibeli oleh orang Eropa, maka antropometri seharusnya mengukur rata-rata produsen yang akan membeli produk kita. Yang berikutnya adalah mengenai psikososial. Ergonomi menekankan bagian psikososial, bagaimana seseorang interaksi terhadap dirinya sendiri, ketertiban, kebersihan, bagaimana berkomunikasi, juga berinteraksi kepada orang lain, bagaimana berkomunikasi dengan atasan, bagaimana berkomunikasi dengan teman sejawat, bagaimana mengkondisikan bawahan pada saat seseorang tersebut dalam tekanan tinggi. Materi psikososial ini yang nantinya akan dikupas melewati mata kuliah ergonomi ini menjadi salah satu terobosan bagaimana seorang manajer nantinya juga tidak hanya sekedar melihat dari sudut pandang akademik pada saat rekrutmen, tidak melihat dari sudut pandang postur tubuh, tetapi juga di balik itu ada psikososial, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Apabila beberapa hal ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, tentunya sebuah perusahaan akan dapat memetik hasil di mana pekerja akan melakukan aktivitas dengan nyaman tanpa beban berlebih, mengurangi faktor kecelakaan, faktor sakit, faktor kelelahan. Kemudian karena dalam bersosial juga merasakan kebahagiaan, dalam bekerja merasakan kenyamanan, tentunya target perusahaan akan tercapai, produktivitas akan
meningkat dan rasa memiliki masing-masing pekerja akan tinggi sehingga loyalitas pekerja ini dapat meningkat. Demikian sedikit mengenai materi pengantar ergonomi dan sistem kerja. Semoga bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Bagikan kepada yang lain. Barangkali materi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.